Kita ingat keadaan stack ketika fungsi itu mau selesai. Jadi ini kan ini stack frame fungsi saat ini. Ya, ini stack frame-nya dibatasi RSP dan RBP ya. Kalau di 32 bit berarti ini ESP dan EBP. Nah, ketika dia sudah selesai logika dalam fungsinya, dia kan pasti akan melakukan suatu proses leave ya. Leave ini yang menghapus stack frame fungsi saat itu, dan RBP RSP itu dikembalikan ke yang manggil tadi gitu, stack frame sebelumnya. Maka ketika dia mengeksekusi instruksi leave, RSP dan RBP akan kembali ke bawah gini ya. RSP akan nunjuk ke top of stack-nya, nunjuk ke return address. RBP-nya ini di RBP yang tersimpan sebelumnya, yang save RBP ini. Kemudian dia sekarang akan melakukan return. Nah, pas dia instruksi read ini ngapain? Jadi ini ya, dia akan akan loncat ke alamat yang ada di sini gitu, dan eksekusi kode pada alamat itu. Misalnya di sini alamatnya adalah misalkan 32 bit ya, 0804 1234 misalnya. Nah, maka nanti ini akan masuk ke register EIP ya kalau di 32 bit, atau RIP kalau di 64 bit. Jadi dia akan mengeksekusi alamat ini gitu. EIP-nya ini kan instruction pointer ya. Dia akan menunjuk ke sini sekarang, dan RSP-nya nanti dia akan turun ke bawah lagi. Nah, ini ketika sudah read ya, ketika sudah kembali ke instruksi yang tadi manggil fungsi ini. Nah, nanti stack frame-nya itu akan kembali ke stack frame fungsi yang memanggil fungsi yang ini tadi gitu. Tapi coba misalnya gini, dia ada buffer overflow ya. Kan kalau buffer overflow yang biasa dia cuma misalkan buffernya di atas, dia kan misalkan nimpa ya. Dia nimpa variabel lokal yang lain nih, misalnya gini. Nah, tapi gimana kalau ini diteruskan gitu? Kan dia bisa terus ya, dia bisa terus sampai nimpa EBP yang di save gitu. Nah, kalau terus lagi dia bisa dia bisa nimpa return address-nya ini gitu. Nah, apa yang terjadi kalau return address-nya ini keganti sama inputan ini? Ya, itu si penyerang bisa ngontrol ini ya. Kan nanti alamat ini akan dieksekusi ya. Jadi kalau return address-nya ini sudah nggak asli gitu, ini udah diganti sama yang dimasukin oleh penyerang. Misalkan tadinya 0804 bla 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 gitu, terus diganti dengan alamat lain, maka si penyerang bisa dengan leluasa mengontrol jalannya alur program yang tadinya harusnya dia kembali ke fungsi yang manggil, tapi dia sekarang akan loncat ke sembarang alamat yang dikasih oleh si penyerang gitu. Jadi di situ override return address gitu. Dia bahayanya karena dia bisa membelokkan program ya, yang harusnya dia kembali ke fungsi yang manggil, tapi dia malah loncat ke alamat yang terserah yang disediakan oleh penyerang gitu. Nah, contohnya ada source code seperti ini, program yang vulnerable seperti ini. Jadi ada ini ya, ada fungsi main manggil fungsi dangerous. Di sini ada suatu buffer. Terus ada pemanggilan fungsi gets ya, fungsi gets. Nah, tapi coba lihat, ini ada fungsi win ini ya, ada fungsi win yang dia ada fungsinya tapi nggak pernah dipanggil tuh. Coba, nggak ada kan pemanggilan fungsi win ya, dia cuma deklarasi aja. Nah, dengan manipulasi return address tadi, kita bisa memanggil fungsi ini gitu. Kita misalkan ingin mencetak pesan access granted dan mengeksekusi suatu shell ya. Nah, jadi dengan manipulasi return address tadi, kita walaupun fungsi win ini tidak pernah dipanggil di program, dengan overflow kita bisa memaksa program untuk loncat ke fungsi win ini gitu. Ya, ini bisa di compile seperti ini.
Jangan lupa dengan apa, no built-in stack boundary, dan ini 32 bit ya, kita compile 32 bit. Ada warning seperti biasa. Kemudian kita debug. Coba kita lihat ini ya, apa hasil disassembly-nya nih. Ini fungsi main cuma manggil fungsi dangerous dan apa ini ya, mengembalikan 0. Kemudian yang fungsi dangerousnya, kemudian fungsi win-nya mungkin bisa coba kita lihat juga. Nah, target kita kan ini ya, yang mengandung statement yang vulnerable, yang ini ya, yang gets ini ya. Jadi kita nanti akan lihat-lihat ketika fungsi dangerous ini dijalankan gitu. Coba dipasang breakpoint di sini. Oh, sorry, kurang bintang. Kemudian kita run ya. Ini ketika dia setup stacknya sudah selesai. Oke, ini ya. Jadi ini adalah susunan apa, stack frame-nya. EBP-nya di F00 ini ya. Kemudian SP-nya yang paling atas tentu. Jadi ini EBP dan ini ya, ini EBP. Ini adalah EBP. Ini EBP-nya ya. Sedangkan yang ini adalah ini return address-nya ya. Jadi setelah fungsi dangerous ini selesai, dia nanti akan ke sini gitu. Nah, tapi dengan overflow kita apa? Kita mau mengganti ini dengan nilai yang lain supaya bukan kembali ke main tapi malah menjalankan fungsi yang kita inginkan gitu. Nah, ini kalau di apa, digambarin di spreadsheet seperti ini kira-kira. Ya, ESP-nya di CE8, EBP-nya di CF00. Nah, ini bawahnya yang ini return address-nya. Sekarang kita coba lihat buffer kita itu ada di mana ya. Di sini kan sub ESP 18 hexa, berarti stack frame-nya itu ukurannya 24 ya. Ya ini 24, segini 24 kan. Kemudian buffer kita yang mau masuk ke gets ini adanya di mana? EBP min 15 hexa. Atau ini 21 desimal. Berarti buffer kita mulai di EBP min 21. Kalau ini ya kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, posisi 21 itu di sini nih. Jadi buffer kita mulai di sini. Sampai mana? Nah, ini kalau udah di-compile gini nggak jelas ya. Kita bisa anggap bahwa semua ini adalah bagian dari buffer. Jadi kita perlu apa? Perlu override semua ini sampai kena EBP juga, sampai kena return address juga gitu. Jadi apa, overflow kita sekarang jadi banyak nih sampai sini juga nih. Sampai nanti akhirnya kita akan mengenai target kita. Target kita kan yang ini ya, yang apa, return address yang ini nih. Nah, si buffer mau kita isi apa? Misalkan ya A ya, kayak biasa. A berapa kali berarti? Ini berarti kan 24 plus 1 ya, 25 kali A plus untuk override return address-nya. Kita bisa bikin payload seperti itu ya. Jadi kita bikin di Python aja. A kali 25 tambah BB ya, 4 kalinya B. Kita coba lewat file nih. Kita payloadnya lewat file. Oke, nah kemudian di GDB kita apa, run dengan input itu gitu. Ini bisa kita tutup dulu, kita jalankan lagi. Tapi apa, kita sekarang ini aja ya, apa, breakpointnya setelah get selesai. Mungkin berarti ini ketika sudah get selesai dan add ESP nih, kita break di situ. Kemudian ini ya, di GDB kita bisa run dengan suatu input file. Kita run dengan input payload.txt. Enter. Nah, lihat sekarang keadaan stacknya setelah diisi input tadi.
Ini tadi ini ya, apa yang ini adalah save EBP-nya tadi, sedangkan yang apa yang CF04 yang return address-nya ya, ini ya. Yang ini ya, return address. Nah, sekarang sudah berisi BBBB gini gitu. Nah, terus kan apa? Dia sekarang mau leave ya. Ya ini ada nope dulu, ini no operation. Next saja. Nah, sekarang dia mau leave. Mau leave berarti apa? Segini ini bakal dihapus ya. Oke, kita lanjutkan leave. Nah, sekarang ini ya, top of stack-nya sekarang sudah berisi apa? Return address. Nah, sekarang karena apa? Karena ini tadi kan setelah leave yang atas dihilangin ya stack frame-nya. Sekarang dia mau apa? Mengeksekusi kode pada alamat BBBB ini. Coba ini kalau kita terusin gimana nih? Nah, sekarang apa nih? Jadi apa sekarang? Invalid SPC address ya. 424242 ini apa nih? 424242. Ya, 42 itu adalah ini ya. BBBB ini kan kalau dalam hexadesimal adalah 424242. Nah, tapi apa? Sekarang dia nggak jalan ya, invalid. Karena apa? Ya karena alamat ini bukan alamat apa kode yang valid gitu. Jadi dia akan apa? Keluar pesan ini invalid PC address gitu ya. Nah, ini artinya apa? Kita sekarang sudah bisa mengontrol apa ini EIP-nya ya. EIP-nya kan berisi BBBB ya. Nah, kita kalau bisa mengontrol EIP ini, kita bisa apa? Arahkan dia kemanapun gitu. Oh iya, ini kalau di apa? Kalau di run langsung ke program nih ya. Ini kalau kita langsung pipe ke program, hasilnya apa? Nah, segmentation fault ya. Nah, segmentation fault karena apa? Dia sekarang berusaha mengeksekusi kode pada alamat 42424242 ini ya, ini gagal gitu. Makanya keluar pesan segmentation fault. Nah, tadi kan ini kita masih ngetes saja ya. Kita ngetes apa? Kalau return address-nya kita isi dengan BBBB gitu. Nah, sekarang ini bisa kita isi sesuai keinginan kita gitu. Misalnya apa? Kita ingin menjalankan fungsi win tadi, fungsi win. Nah, fungsi ini ya. Nah, jadi apa? Ini yang tadinya BBBB sekarang kita isi dengan apa? Alamat fungsi win ini. Supaya apa? Ketika dia read, ketika dia return, dia bukan ke yang seharusnya ya, tapi sekarang dia sudah akan return ke fungsi win kita. Oke, kita cek ini alamat fungsi win ini apa? Ini ya. Nah, itu kalau kita jadikan dalam little endian berarti apa? 6B 840408 ya. Jadi kan 0804846B gitu. Jadi apa? Payload kita apa berarti sekarang? Ya, A 25 kali plus deretan byte ini gitu. Coba sekarang susun payload seperti itu di Python lagi. Ini ya, berarti yang tadinya BBBB kita ganti jadi itu tuh, deretan byte itu. 6B 840408 ya, benar ya. 6B 840408. Kita apa? Simpan ke file dulu. Kita simpan ke file payload.txt tadi. Oke, kemudian coba kita run ulang di GDB. Ini ya, tadi kita ulang run ya. Kita run dengan payload itu. Ini di run ulang nanti dia kan. Nah, sekarang lihat ini. Dia nope. Kemudian dia mau leave berarti kan ini bakal hilang, tinggal ini ya. Coba ini sekarang kita eksekusi leave-nya. Nah, sekarang read dia akan return ke alamat yang ada di sini. Nah, ini alamat fungsi win ya. Jadi kalau ini kita terusin maka apa? Dia bukan loncat ke main tapi apa? Loncat ke fungsi win yang tujuan kita tadi. Kalau kita next instruction terus, nah sekarang kita udah di fungsi win nih ya, ini bisa kita continue aja.
kita udah sampai fungsi yang target kita ya. Nah, keluar pesan access granted ya. Kemudian ini ya, dia mengeksekusi program shell itu. Ya ini kalau di GDB dia tidak jalan gitu. Maksudnya shellnya nggak jalan, tapi nanti kalau kita coba di luar itu akan tereksekusi shellnya. Nah, coba nih kita run di luar ya. Payload tadi kita langsung pipe ke program misalnya. Nah, access granted. Nah, tapi kok langsung segfault ya? Harusnya kan keluar shell ya. Keluar shell kita bisa ngetikin perintah gitu kan. Ya, ini kadang seperti ini. Jadi kita harus sediakan fasilitas untuk input. Biasanya di Linux kita istilahnya gini ya, kita ganjel pakai cat gitu. Jadi dikurung nih. Ini untuk input ininya, input payloadnya. Kemudian kita ganjel dengan cat ya, dengan cat min untuk supaya kita bisa mengakses shell yang di generate oleh overflow tadi. Enter. Nah, udah kan, sekarang kita sudah dapat shell nih. Kita bisa ngetikin perintah id atau misalnya wmi ya gitu ya. Jadi ini kita berhasil nge-spawn shell ya. Kita menjalankan shell dengan memanfaatkan buffer overflow ini. Dan kita bisa manggil fungsi yang tidak terpanggil tadi, fungsi win tadi gitu. Kita bisa close. Nah, ini kalau di close tetap akan keluar segfault ya, karena susunan stacknya si stack tadi udah rusak ya, udah rusak karena kita ganti-ganti dengan return address yang terserah kita gitu. Jadi stacknya udah rusak nih, maka dia akan keluar segmentation fault. Tapi ya, intinya kita udah berhasil mendapatkan ini gitu, walaupun akhirnya segfault gitu. Oke, itu tadi kalau kita nyari ininya manual ya, nyari jumlah byte sampai di overflow-nya manual gitu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Kita bisa pakai namanya pattern ya. Jadi nah gini kan, kita bisa pattern create. Jadi misalkan kita kira-kira misalkan ukuran buffernya kira-kira berapa gitu. Misalnya kita nggak tahu pasnya ya, misalkan kira-kira bikin pattern 100. Nah, artinya nanti dia akan membuat suatu pola ya, pola rangkaian huruf sebanyak 100 huruf. Nah, huruf-huruf ini nanti kita jadikan sebagai input ke program yang vulnerable tadi. Misalnya ini kita copy dan kita jalankan ya. Ini kita nggak usah pasang breakpoint ya. Kita run. Nah, nanti dia minta input kan. Nah, kita paste pattern yang diciptakan oleh GDB-PD ini. Nah, karena dia pasti overflow, maka dia pasti akan akan crash ya. Programnya akan crash. Coba di enter. Nah, dia akan crash nih. Dia akan crash. Ini tadi ya, invalid PC address 41. Nah, ini adalah nih? Nilai EIP-nya ya. Nilai IP saat dia crash. Nilai IP saat dia crash itu bisa kita masukkan lagi ke pattern ya. Jadi kalau tadi pattern create, sekarang pattern offset. Jadi kita ingin cari alamat ketika crash ini 4141 ini dia itu offset ke berapa. Nah, ternyata dia found at offset 25 ya. Berarti berarti kita untuk overflow itu sampai kena EIP itu kita perlu 25 byte ya, 24 plus 1. Nah, lihat bahwa dengan pakai cara pattern kayak gini kita nggak perlu ngitung manual ya. Kita nggak perlu ngitung manual, tapi tinggal gini aja, kita generate suatu pattern ya. Pattern misalkan 100 huruf. Terus kita masukkan ke input sebagai input yang program yang vulnerable. Nah, nanti tentu pasti dia akan segmentation fault ya, zigzag v ini. Nah, zigzag v pada alamat berapa? Nah, pada alamat ini stop reason zigzag v
pada alamat ini. Nah, alamat crashnya ini kita masukin lagi sebagai offset. Nanti dia akan menentukan bahwa 25 ini ya. 25 ini artinya kita perlu 25 byte sampai dia overflow kena EIP. Nah, cuma catatan bahwa yang pattern kayak gini untuk 64 bit seringnya nggak berfungsi ya. Jadi kalau dengan pattern kayak gini yang dipakainya seringnya untuk yang 32 bit aja. Nah, kalau kita udah tahu offsetnya 25 ya berarti untuk bikin exploitnya lebih gampang kan. Kita ini aja kan. Jadi A-nya itu 25 huruf ya, 25 huruf. Kita perlu kasih padding 25 huruf. Nah, nanti baru dia akan overflow. Nah, setelah overflow baru dikasih ininya byte-byte yang digunakan untuk nge-override return address-nya misalnya. Nah, ini kalau kasusnya beda, ini bisa dipakai juga nih nyari offset dengan menggunakan pattern seperti ini. Untuk binary yang dipakai buat eksperimen kali ini kalian bisa download pada alamat ini supaya alamat-alamat fungsinya sama, bisa di download di alamat ini.